Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Claudia, dokter muda bagian anestesi di FK Unur RSUP Sanglah. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pain management. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pain management, kita harus mengetahui dulu definisi dari nyeri. Nyeri menurut International Association for Study of Pain merupakan suatu pengalaman sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau cenderung akan terjadinya kerusakan atau menunjukkan terjadinya kerusakan jaringan. Nah, nyeri sendiri merupakan suatu mekanisme proteksi dan defensif dari tubuh yang juga dapat menjadi penunjang suatu diagnosis penyakit. Nah, di sini ada namanya lintasan sensibilitas. Jadi, ada namanya reseptor khusus nyeri, yaitu nociceptor, pada sistem saraf perifer. Kemudian juga ada saraf aferen primer, yaitu saraf A delta dan C, yang nantinya akan mentransmisikan stimulus nyeri ini ke sistem saraf pusat. Kemudian juga ada namanya cornu dorsalis medulla spinalis. Di sini merupakan tempat terjadinya hubungan antara serat aferen primer, yaitu yang serat saraf A delta dan C, bertemu dengan neuron kedua. Kemudian juga ada traktus ascending nociceptic, yaitu antara lain traktus spinothalamicus lateral dan ventral. Ini. Kemudian juga ada namanya traktus thalamocorticalis yang nantinya menghubungkan thalamus sebagai pusat relay sensibilitas ke korteks cerebri di postcentral gyrus. Nah, mulainya kerusakan jaringan sampai penderita ini dapat merasakan nyeri disebut proses elektrofisiologis yang terdiri dari 4 proses, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi di transduksi ini, jadi di perifer, ini adalah suatu proses perubahan rangsang nyeri menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf sensorik. Kemudian dilanjutkan dengan proses transmisi. Ya, transmisi ini adalah proses perambatan impuls nyeri melalui saraf A delta dan C ini dari perifer ke medulla spinalis. Nah, untuk proses kemudian dilanjutkan ke proses modulasi. Nah, proses modulasi ini merupakan interaksi antara sistem analgesik endogen dari tubuh dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior. Jadi tidak semua dari proses transmisi ini akan langsung diantar ke sistem saraf pusat. Jadi ada proses modulasi yang nantinya di sini apabila impuls yang masuk ini lebih dominan, maka penderita akan merasakan nyeri. Apabila impuls yang masuk ini tidak kuat atau misalnya inhibisi dari tubuh ini lebih baik, maka penderita tidak akan merasakan sensibilitas nyeri. Kemudian yang terakhir, proses terakhir adalah proses persepsi. Jadi pada persepsi ini, impuls yang diteruskan ke korteks cerebri ini akan mengalami suatu mekanisme yang sangat kompleks, termasuk interpretasi dan persepsi yang akhirnya menghasilkan sensibilitas nyeri. Nah, di sini kita harus mengetahui klasifikasi nyeri. Di sini saya akan menampilkan 7 macam klasifikasi. Jadi ada sumber, kemudian menurut sumbernya, jenis, tempat, waktu, derajat nyeri, sifat, dan etiologi. Nah, klasifikasi nyeri ada menurut sumber, ini ada somatik luar, somatik dalam, visceral, kemudian untuk jenisnya ada nociceptif, neuropatik, psikogenik, kemudian menurut tempatnya ada peripheral pain, ada central pain, psikogenik pain, phantom pain, radiating pain. Untuk waktu, ada nyeri akut, nyeri kronik non-malignan, dan kronik malignan. Kemudian juga ada klasifikasi nyeri menurut derajat nyeri, sifat, dan etiologi. Untuk derajat nyeri ini ada nyeri ringan, sedang, dan berat. Nyeri ringan ini biasanya pasien dapat aktivitas biasa, nyerinya hilang timbul, dan membaik dengan istirahat. Sedangkan nyeri sedang biasanya mulai terjadi sepanjang hari, namun pasien masih bisa aktivitas walaupun terganggu dan akan hilang dengan istirahat. Sedangkan nyeri berat ini, nyerinya terus-menerus dan biasanya penderita tidak membaik dengan
tidur atau sering terjaga saat tidur. Menurut sifatnya ada incidental, steady, paroxysmal, intractable pain. Dan etiologi ini menurut berdasarkan tempatnya, yaitu saraf perifer, radix, ganglion, medula spinalis, batang otak, talamus, korteks, dan subkorteks. Nah, di sini ada namanya nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Jadi, nyeri somatik itu merupakan nyeri yang timbul pada organ-organ non-visceral, misalnya nyeri pasca bedah, nyeri metastasik, nyeri tulang, dan nyeri artritik. Nah, nyeri somatik ini dibagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik luar dan nyeri somatik dalam. Nyeri somatik luar ini biasanya stimulusnya terjadi pada kulit, jaringan subkutan, dan membran mukosa. Biasanya dirasakan seperti terbakar dan tajam dan juga terlokalisir. Sedangkan nyeri somatik dalam itu merupakan nyeri tumpul dan tidak terlokalisasi. Nah, ini kemudian ada nyeri visceral. Nyeri visceral ini berasal dari organ-organ visceral, biasanya akibat distensi yang berongga atau sering diikuti dengan river pain dan sensasi otonom. Nah, nyeri visceral ini tidak hanya dari organ visceral, namun juga bisa dari membran yang menutupinya, seperti pleura, perikardium, peritoneum. Nah, nyeri alih merupakan masukan dari organ dalam pada tingkat spinal, disalahartikan oleh penderita, sebagai masukan dari daerah kulit pada segmen spinal yang sama. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai intensitas dari pengukuran intensitas nyeri. Ini ada unidimensional dan juga multidimensional. Untuk unidimensional ini, jadi intensitas nyerinya dapat mengukur intensitas nyerinya saja, penilaiannya nyeri akut, dan evaluasi hasil pemberian analgesik. Nah, yang pertama ada Verbal Rating Scale, jadi VRS. Ini pasien hanya mengatakan sakit, ringan, sakit sedang, nyeri sedang, dan nyeri yang berat. Keuntungannya sederhana, mudah digunakan, pengerjaannya cepat, dan dapat digunakan pada periode pasca bedah. Namun kerugiannya tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu. Tidak dapat digunakan pada pasien anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya ada Visual Analog Scale, yaitu suatu pengukuran intensitas nyeri berupa garis. Yang garis pertama ini, yang no itch ini, menunjukkan tidak sakit sama sekali, dan first imagine itch ini sakit yang tidak tertahankan. Keuntungannya valid, dapat mengukur dan diandalkan mengukur intensitas nyeri. Bukti keandalannya baik, sederhana, mudah digunakan, dan pengerjaannya cepat. Kerugiannya tidak dapat digunakan pada pasien dengan buta huruf atau yang mengalami gangguan koordinasi motorik, konsentrasi, maupun visual. Pada pasien anak-anak juga tidak dapat digunakan. Nah, yang selanjutnya ada Numeric Rating Scale atau NRS. Jadi di sini mirip dengan VAS score, lebih baik karena ditunjukkan dengan adanya angka-angka. Angka 0 ini menunjukkan tidak sakit sama sekali, dan angka 10 ini sakit yang tidak tertahankan. Untuk keuntungannya valid, yaitu sensitif dan dapat mengukur nyeri. Bukti keandalannya excellent, sederhana, mudah digunakan, pengerjaannya cepat. Kerugiannya tidak dapat membedakan tingkat nyeri dengan teliti, jadi terbatas dalam menggambarkan rasa nyeri. Kemudian ada Wong-Baker Face Pain Rating Scale atau WBFS. Ini merupakan suatu pengukuran intensitas nyeri dengan melihat raut wajah penderita. Jadi di sini keuntungannya sederhana, mudah digunakan, dapat digunakan pada pasien dewasa atau anak yang lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka. Dan kerugiannya tidak dapat digunakan pada pasien dengan gangguan visual dan kognitif. Nah, dilanjutkan dengan pain intensity multidimensional. Jadi pada multidimensional ini menilai intensitas nyeri, karakteristik nyeri, dampaknya terhadap aspek afektif dan sensori nyeri. Biasanya penilaiannya untuk nyeri kronik. Nah, di sini ada Meckel Pain Questionnaire atau MPQ. Keuntungan dari
keuntungan dan kerugiannya adalah untuk MPK ini valid, sensitif, dan dapat diandalkan dalam mengukur intensitas nyeri, karakteristik nyeri, penilaian afektif, dan sensori nyeri. Kita dapat lihat di sini ada intensitas nyeri, kemudian ada daerah yang terlokalisir, sakitnya di mana, nyerinya di bagian mana, kemudian juga dapat mengetahui riwayat nyeri yang sebelumnya. Mudah digunakan, namun pengerjaannya lebih lama dan tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu. Pemilihan deskripsi nyeri juga bergantung dipengaruhi oleh perbedaan etnis dan jenis kelamin. Nah, kemudian ada The Brief Pain Inventory atau BPI. Ini merupakan suatu pengukuran juga sensitif, di mana pada pengukuran ini kita dapat menilai intensitas nyeri, kemudian kita juga dapat mengetahui deskripsi nyerinya, lokasi nyeri, kemudian dapat mengetahui obat apa yang dikonsumsi pasien, aktivitas pasien keseharian bagaimana, interaksi dengan lingkungan bagaimana, tidurnya pasien bagaimana. Mudah digunakan, namun pengerjaannya lama. Dan tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu. Tidak dapat dilakukan pada pasien anak-anak. Nah, ini ada Memorial Pain Assessment Card. Jadi ini ada kartu memori nyeri. Jadi di sini kita dapat mengetahui, kita dapat mengevaluasi efektivitas dan pengobatan nyeri kronis secara subjektif. Ada 4 komponen, yaitu intensitas nyeri, deskripsi nyeri, pengurangan nyeri, dan mood. Dapat digunakan, mudah digunakan, kemudian dapat diisi sendiri dan atau wawancara langsung. Kerugiannya ini bersifat subjektif, tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu, tidak dapat digunakan pada pasien anak-anak. Nah, ini adalah Pain Diary, yaitu catatan harian nyeri. Ini merupakan suatu pengukuran yang dapat memantau perkembangan, variasi status penyakit, dan respon terhadap suatu terapi. Dapat digunakan sehari-hari. Namun, juga memiliki kerugian di mana membutuhkan kepatuhan pasien, karena ini tanpa pengawasan tenaga medis, pasien dapat mengerjakan secara asal-asalan. Dan ini juga tidak dapat digunakan pada pasien dengan kognitif yang terganggu. Nah, terapi untuk nyeri sendiri ada 2, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi, ini kita dapat melakukan intervensi fisik, misalnya dengan latihan, pijatan, transcutaneous electrical nerve stimulation. Kemudian untuk intervensi psikologi, kita dapat melakukan relaksasi, hipnosis, seperti itu. Nah, untuk farmakologi, kita mengikuti dari WHO 3-step analgesic ladder. Nah, di sini ada step 1, step 2, dan step 3. Untuk mild pain, nyeri ringan ke berat, nyeri ringan ke sedang, kemudian nyeri sedang ke berat. Di sini untuk step 1 ini kita menggunakan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan analgesik. Sedangkan di step 2 kita menggunakan opioid ringan sampai sedang, kemudian ditambahkan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan analgesik. Untuk yang step 3 kita menggunakan opioid sedang sampai kuat, kemudian ditambahkan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan analgesik. Nah, di sini lebih jelas mengenai apa saja non-opioid, jadi seperti paracetamol, NSAID. Nah, tangga dosis analgesik. Jadi di sini kita harus mengetahui dari penggunaan analgesik sendiri. Apabila kita menggunakan analgesik yang untuk terapi cepat, jadi untuk pertama kali kita menggunakan analgesik dari yang tinggi sampai ke rendah, diturunkan sampai ke rendah. Apabila kita dapat melihat di sini, apabila pasien ini dia nyeri kronis atau nyeri akut, jadi kita bisa mengobatinya seperti ini. Jika nyeri akut, maka kita memulai dari step 3, kemudian ke step 2, dan ke step 1. Jadi tangganya turun. Apabila nyeri kronik, kita menggunakan dari step 1 dulu, ke step 2,
atau step 3. Jadi tangganya dia naik. Nah, penanganan nyeri sendiri juga dapat berdasarkan dari patofisiologi. Jadi, tadi kita sudah belajar mengenai transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi, pada transduksi ini kita dapat memberikan anestesi lokal atau NSAID. Pada transmisi kita dapat memberikan anestesi lokal, kemudian pada modulasi kita dapat mengkombinasikan anestesi lokal, narkotik, dan atau klonidin. Anestesi umum kita untuk persepsi kita memberikan anestesi umum, narkotik, atau paracetamol. Jadi ini merupakan penanganan nyeri berdasarkan patofisiologi. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai definisi nyeri, kemudian perjalanan penyakit, kemudian klasifikasi dan penanganan nyeri. Di sini sudah dijelaskan semuanya sehingga kita dapat mengetahui lebih detail mengenai nyeri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada penjelasan yang kurang tepat. Mohon maaf. Terima kasih.